Pernah kebingungan mencatat transaksi PPh23 secara manual? Atau malah kamu sering khawatir karena takut salah hitung dan akhirnya kamu kena denda? Padahal kalau kamu salah input, ini bisa berpengaruh ke laporan keuangan dan bikin bisnis kamu jadi berantakan. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah untuk mencatat transaksi PPh23 dengan menggunakan Akuret Online. Yuk tonton video ini sampai selesai supaya kamu nggak pusing lagi urusan pajak. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akuret. Tapi kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akuret ini? Masih banyak pengguna software Akuret hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akuret bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu untuk itu aja. Akhirnya, laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akuret. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akuret, mulai dari pembukuan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akuret. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akuret yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akuret, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akuret. Ikuti training software Akuret dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akuret. Mengelola pajak seperti PPh23 sering menjadi tantangan bagi para pemilik bisnis. Pajak ini dikenakan atas penghasilan tertentu seperti jasa ataupun sewa. Dan ini harus dicatat dengan benar supaya nggak ada selisih saat pelaporan. Kalau kamu masih catat transaksi secara manual, risiko salah hitung atau lupa catat transaksi jadi makin besar. Ini bisa bikin data keuangan jadi nggak akurat dan bikin repot saat rekonsiliasi. Kesalahan pencatatan juga bisa menghambat kamu dalam proses audit atau bisa membuat kamu jadi telat lapor pajak. Ini tentu akan berdampak ke keuangan bisnis. Belum lagi ditambah dengan potensi denda atau sanksi yang akan muncul. Tapi tenang aja, Akuret Online punya solusi yang bisa membuat semuanya jadi lebih simpel dan otomatis. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara pencatat transaksi PPh23 di Akuret Online. Oke, jadi berikut ini adalah penerapan PPh23 di Akuret Online. Jadi pada kesempatan ini kita akan memulai persiapan pada master data pajaknya terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat master pajak di tab perusahaan, lalu masuk pilih di bagian pajak. Oke. Nah, lalu kita harus menyesuaikan tipe pajak ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena saat ini treatmentnya adalah PPh23, maka kita harus memilih PPh23. Dan tipe PPh23-nya itu disesuaikan juga dengan kondisi perusahaannya masing-masing. Nah, contoh yang kita akan terapkan ini adalah jasa konsultan. Dan persentasenya itu bisa disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dan akun pajak keluaran ini dia akan ngelink dengan daftar COA kita. Jadi kita harus sesuaikan dengan posisi ketika terjadi penjualan dan posisi ketika terjadi pembelian. Contohnya seperti ini. Oke, setelah berhasil disimpan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan daftar jasanya ya. Jadi kita akan coba mengintegrasikan master data pajak dengan master data jasa yang kita akan buat seperti ini. Nah, contoh ini adalah jasa konsultan. Lalu jasa atau PPh23 ini hanya berfungsi ketika jenis barangnya itu masuk ke variabel jasa ya teman-teman. Jadi kita harus mencantumkan PPh23 di tab penjualan dan pembelian, masuk ke
TPPH-nya kita isi untuk jasa konsultan tadi sesuai dengan yang kita daftarkan. Oke. Nah, jika ada PPN-nya, itu bisa disesuaikan dengan masing-masing kondisi perusahaannya, apakah sudah PKP atau belum. Selanjutnya kita simpan. Nah, setelah informasi daftar jasanya dan sudah terdaftarkan atas PPH yang tadi kita sudah buat, maka kita bisa langsung masuk ke modul penjualan atau pada saat penginputan transaksinya. Ini kita coba langsung bypass ke faktur penjualan. Ya, kita pilih dengan pelanggan yang ada untuk contoh. Lalu kita pilih jasa konsultasi tadi. Nah, jasa konsultasi tadi kita masukkan. Kita pilih dan kita coba masukin harganya di sini. Jadi ini adalah harga tagihannya untuk kita terbitkan invoice-nya. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini nilai PPh 23-nya itu sudah otomatis muncul di bagian kanan bawah ini. Jadi nilai PPh 23-nya untuk teman-teman nggak perlu hitung lagi secara manual. Dia sudah mengacu pada nilai DPP-nya. Selanjutnya kita coba proses pembayaran. Nah, pada proses pembayaran ini bahwa diinformasikan nilai pembayarannya itu sudah terpotong dengan nilai PPh-nya. Jadi uang yang kita terima itu sudah dipotong PPh 23. Tinggal kita coba lihat bagian detailnya, kita bisa melengkapi informasi tambahan seperti nomor bukti potongnya. Contohnya seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa melengkapi nomor bukti potong sesuai dengan nomor bukti potong yang kita terima. Namun ketika nomor bukti potong ini belum kita terima, itu juga bisa dikosongkan terlebih dahulu. Setelah itu kita coba hitung nilai pembayarannya. Jadi ini harus sama dengan faktur yang dibayar. Setelah itu kita coba proses simpan. Nah, setelah semua transaksi untuk PPh 23 terima ketika kita dipotong, kita bisa lihat hasilnya di daftar laporan. Di sini kita mempunyai beberapa laporan yang kita bisa sajikan. Kita fokus kepada laporan pajak. Nah, kita bisa buka daftar bukti potong PPh penjualan. Nah, daftar bukti PPh ini kita filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu kita akan melihat informasi PPh 23 yang terpotong. Jadi daftarnya itu berdasarkan invoice yang diterbitkan dan pelunasan yang sudah dibuat, dan tarifnya mengikuti dengan yang ada. Gimana? Nggak ribet kan pakai Akurat Online? Semua proses pencatatan transaksi PPh 23 jadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi dengan laporan keuangan. Ini bisa membantu kamu untuk menghindari kesalahan hitung dan pastinya akan membuat bisnis kamu jadi lebih terkontrol. Kalau kamu ingin memperdalam tentang PPh 23 atau fitur-fitur lain yang disediakan oleh Akurat Online, saya menyediakan fasilitas untuk training Akurat Online. Saat kamu mengambil jasa training Akurat Online, nanti kamu akan dibantu dalam menggunakan Akurat Online. Contohnya seperti setup database, pendalaman fitur, atau nanti kamu bisa edit template printout yang ada di Akurat Online. Training Akurat Online ini akan dikenakan biaya tambahan. Tapi khusus penonton channel saya, nanti akan diberikan diskon khusus ketika kamu ambil jasa training Akurat Online. Jika kamu berminat dengan training Akurat Online, kamu bisa langsung klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara mencatat transaksi PPh 23 di Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.